Ya pemirsa, setiap tahun Presiden Jokowi selalu marah karena dana APBD yang menumpuk di bank, tetapi kemarahan Jokowi seperti tiada arti dan berulang terus-menerus. Bahkan selalu banyak dana daerah yang parkir di bank dan di tahun 2022 menjadi yang tertinggi. Sebenarnya apa yang salah ya? Pemerintah pusat yang sengaja hedon uang di bank gitu kan, menaruh uang di bank begitu banyak, atau pemerintah pusat yang salah ambil data dan kebijakan yang tidak jelas, atau apa salahnya? Nah, saya akan coba bongkar dalam Jokowi marah lagi gara-gara dana APBD parkir doang di bank. Kita masuk ke slide pertama. Presiden Joko Widodo menyebutkan dana APBD yang masih mengendap di bank sampai dengan akhir 2022 masih sebesar 123 triliun rupiah. Jokowi juga menyebutkan hal ini dengan geram sambil menambahkan jangan ditepuk tangani. Hingga saat ini, dana serapan APBD selalu dipantau olehnya agar bisa terlihat daerah mana yang serapannya paling tinggi dan juga yang paling rendah. Setelah membongkar hal tersebut, Jokowi juga mengajak seluruh pemerintah daerah, terutama yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD dan dana bagi hasil yang besar untuk bisa mulai merencanakan program sebelum tahun berjalan, guna meningkatkan serapan anggaran. Jokowi diketahui juga memberikan kebebasan ruang kepada daerah untuk membangun dana abadi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan Sovereign Wealth Funds atau SWF, sehingga daerah bisa mengelola anggarannya dengan baik. Dana abadi yang dibangun pemerintah daerah nantinya juga bisa diinvestasikan di Indonesia Investment Authority, sehingga Pemda juga bisa mendapatkan imbal hasil investasi yang menguntungkan bagi daerahnya. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan coba jabarkan juga bagaimana nih daerah-daerah mana sih sebenarnya yang paling banyak mengendap APBD-nya. Kementerian Keuangan mencatatkan dana Pemda yang tersimpan di perbankan mencapai 278,73 triliun rupiah per Oktober, 28,73 T sampai dengan Oktober 2022. Realisasi ini meningkat 24,52% dibandingkan bulan sebelumnya dan 22,94% secara tahunan. Simpanan Pemda di perbankan tercatat meningkat sejak Agustus 2022. Tingginya saldo dana Pemda di perbankan disebabkan oleh tingginya penyaluran transfer ke daerah atau TKD pada Oktober 2022. Biasanya Oktober ini kerap menjadi bulan dengan penumpukan dana Pemda di perbankan yang tinggi. Lalu masih akan menumpuk sampai dengan bulan November dan akan berkurang secara signifikan di bulan Desember. Tapi ternyata di Oktober tahun 2022 saja terendap 278 triliun rupiah dan Desember masih tersisa 123 triliun rupiah, di mana artinya ini baru tertarik setengah lebih sedikit. Nah, berdasarkan data dari Databox, sejumlah pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana mengendap terbanyak di perbankan yaitu Jawa Timur, kemudian diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan juga Kalimantan Timur. Seharusnya dana Pemda ini bisa digunakan untuk mendorong belanja, terutama pada saat tren ekonomi mulai mengalami penurunan, karena belanja Pemda bisa menjadi penahan guncangan dari gejolak ekonomi atau shock absorber. Nah, saya akan coba paparkan nih kepada Anda daerah mana saja yang dana APBD-nya paling banyak mengendap. Ya, kita masuk ke dalam slide berikutnya. Nah, di sini data yang saya dapatkan adalah posisi dari ataupun data dari Kementerian Keuangan per Oktober 2022. Jawa Timur menjadi daerah yang paling banyak nih sampai dengan Oktober 2022. Jawa Timur menjadi wilayah ataupun Pemprov dengan jumlah dana mengendap tertinggi. Jumlahnya diperkirakan adalah di atas 30 triliun tetapi masih di bawah 40 triliun rupiah. Lalu di posisi kedua ada Pemprov Jawa Barat dengan dana yang mengendap di atas 20 triliun rupiah tetapi masih di bawah 30 triliun rupiah. Lalu di urutan ketiga ada Jawa Tengah nih. Nah, kalau ini dana endapannya lebih dari 20 triliun rupiah. Kemudian di urutan keempat ada DKI Jakarta, ibu kota yang memiliki dana mengendap di perbankan sekitar 20 triliun rupiah, kurang lebih 20 triliun rupiah untuk posisi keempat. Dan kelima ada Kalimantan Timur yang beda angkanya juga tidak berbeda jauh dengan Jakarta, yaitu di kurang lebih 20 triliun rupiah. Sementara kalau berbicara dengan daerah ataupun Pemprov dengan dana mengendap di perbankan terendah, sebenarnya banyak sekali selain daerah yang saya tuliskan di sini, diantaranya adalah Sulawesi Barat, Maluku Utara,
Bangka Belitung dan Lampung ini berada di bawah 10 triliun rupiah. Selain daerah ini masih juga ada Kalimantan Utara, Pemprov Maluku, Maluku Utara, Pemprov Kepulauan Riau, Bangka Belitung seperti yang saya sebutkan, Sulawesi Utara, Bengkulu, Lampung, dan juga masih ada beberapa Pemprov lainnya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia nih pertikaian yang sedang terjadi ya. Nggak pertikaian sih, mungkin perbedaan pendapat. Jokowi menuturkan bahwa anggaran dana daerah yang mengendap di perbankan sebesar 123 triliun tersebut di 2022 naik 8,48% dibandingkan realisasi dana daerah yang mengendap di perbankan pada 2021 yakni sebesar 113,38 triliun rupiah. Padahal seharusnya APBD yang hanya parkir di perbankan tersebut dapat membantu perekonomian di daerah. Nah, setelah disinggung nih daerah yang banyak APBD-nya nyangkut di bank, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak terima akan hal ini. Ganjar menegaskan data yang diungkapkan belum mencerminkan kondisi real dan meminta ada komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan juga daerah. Menurut Ganjar, Menteri Keuangan selalu menggunakan data dari Bank Indonesia yang dinilai tidak fair. Tidak hanya Ganjar yang tidak sepakat dengan pernyataan Sri Mulyani, tetapi juga ada Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang juga mengungkapkan bahwa endapan dana pemerintah daerah itu bukan tidak terserap, tapi ada masalah juklak dan juga juknis dari pemerintah pusat yang terlambat. Nah, kurang lebihnya ini adalah pernyataan ataupun pembelaan dari masing-masing daerah. Nah, ini artinya kan Presiden marah karena data APBD tidak terserap berdasarkan yang diterimanya. Tetapi beberapa daerah berkata bahwa penyerapan dilakukan, hanya saja ada beberapa persoalan. Intinya sih sebenarnya niat peneguran ini baik ya, dana APBD harus terserap agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, geliat ekonomi jalan, semua senang, iya toh. Nah, semoga permasalahan ataupun persoalan yang dialami di daerah bisa segera diatasi, jadi perlambatan penyerapan ini tidak terus-terusan terjadi.